Ya, anak-anak semua, kita akan mempelajari gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus, untuk tujuan pembelajaran dari gerak lurus dan gerak melingkar ini adalah mengamati gerak untuk membedakan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Yang kedua, menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan. Menganalisis besaran-besaran dalam gerak vertikal. Ya, adik-adik semua, sebelum Bapak menjelaskan ini, kita bisa melihat dalam televisi, misalnya, dalam aktivitas sehari-hari kita tidak pernah lepas dari gerak. Bapak saya berjalan begini, Bapak sudah melakukan gerak. Cuma mungkin kalau ada gerak yang waktunya sama, misalnya ini. Ini gerak dalam jarak yang sama dengan waktu yang sama, atau bisa juga lawan ini, maka coba ini tiba-tiba berpelan-pelan ini. Itu sudah mengalami perlambatan. Pertama cepat, tapi tidak konstan, tidak stabil dia punya kecepatan. Sekarang dalam aktivitas kita sehari-hari kita tidak pernah lepas dari gerak. Amatilah pertandingan balapan motor GP. Pernah lihat balapan motor GP itu? Siapa dia punya, yang kamu kenal, siapa dia punya bintang dalam motor GP yang paling terkenal? Nanti Apa aku? siapa? Rossi. Ya, siapa? Rossi. Valentino Rossi asal dari mana? Spanyol atau Italia? Spanyol. Ya, ada Spanyol. Biasa tentangnya ditanya anak-anak Valentino Rossi. Indonesia. Lakunya bagaimana supaya ini akhir-akhir ini Bapak sering ke Jalan Baru sana itu bisa lihat crosser, itu ada Medan ini orang naik crosser. Pasti anak perempuan juga pasti senang tuh melihat motor GP itu. Malah pasti kalau anak perempuan bukan cuma melihat dia punya motor, siapa yang bawa? Saya punya fans, sekarang dia ganteng dan sebagainya. Ya, itu Bapak itu sebagai spirit. Anak-anak semua, dalam aktivitas sehari-hari kita bisa melihat misalnya contoh balapan motor GP di televisi bersama teman-teman Anda. Ini ada yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, saat berada dalam posisi start, misalnya ada 8 motor dalam posisi start, sebelum perlombaan dimulai, apakah para pembalap berpindah dari satu tempat ke tempat lain? Kira-kira waktu sudah masuk posisi start, apakah pembalap itu sudah dikatakan berpindah atau tidak? Yang nggak usah kamu jawab, kamu analisa saja. Apakah dia sudah berpindah? Masih mau ambil ancang-ancang, motornya masih belum kenapa-kenapa, masih ancang-ancang, belum berpindah. Apakah dia dikatakan sudah berpindah? Yang kedua, ketika perlombaan sudah dimulai, apakah para pembalap berpindah dari titik asalnya atau garis start ke tempat lain? Apakah para pembalap bisa dikatakan bergerak jika acuannya adalah garis start? Misalnya ini garis start. Pas dimulai itu tip langsung terbang orang. Apakah dia sudah dikatakan berpindah atau tidak? Berpindah terhadap garis acuan yang garis start. Itu. Yang ketiga, di motor balap itu, motor masing-masing motor dunia, pembalap dunia itu di motornya itu ada kamera. Kameranya mungkin dipasang di dekat setir yang di depan. Apakah waktu berjalan motornya, apakah pembalap itu meninggalkan kamera tersebut atau mendekati atau tidak? Tapi kameranya itu ada di motor. Misalnya di motor, dia punya kamera di sini, saya bawa ini setelah jalan. Apakah saya tinggalkan itu kamera atau tidak? Tidak. Ya, tidak, karena dia ada di atas motor. Ya, sekarang karena ini adalah gambaran sebelum kita masuk ke gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Tahu gerak lurus loh itu? Pak, kalau gerak lurus itu gerak yang lintasannya pasti lurus. Dia lurus terus. Kalau jalan ke pantai barat sana hanya lurus. Kalau ke Kulawi sana, karena Kulawi ada jalan lurus yang memang aspalnya mulus itu di daerah Sidondo, itu lurus terus sekitar 5-6 kilo itu sebelum dia berbelok nanti begini. Kalau dia berbelok begini itu
bergerak sepanjang jalan datar dan lurus. Jadi sebuah mobil atau motor yang bergerak pada jalan, asal jalannya lurus juga mulus, sama semua. Bukan dia lurus begini tiba-tiba ada lubang, tidak. Atau jalannya tiba-tiba aspalnya jadi kasar, otomatis motor diperlambat. Anggap ini jalan yang gerak lurus, semuanya sama, lurusnya, aspalnya sama dan sebagainya, sehingga kecepatan motor itu biasa tetap. Sekarang ada 5 yang harus adik-adik ketahui sebelum kita melangkah ke gerak lurus. Yang pertama, kedudukan. Kedudukan adalah, coba dibacakan oleh Janet. Kedudukan adalah, halaman 13. Kedudukan adalah posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. Ya, kedudukan adalah letak atau posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. Misalnya acuannya ini guys, maka ini disebut dengan tadi apa? Apa tadi? Kedudukan. Kedudukan yang sini letak posisi terhadap acuannya ini, anggap ini garis. Itu dikatakan kedudukan. Yang kedua, jarak. Dibacakan lagi. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Ya, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Misalnya Bapak begini akan bergerak ke sana, maka itu dikatakan dengan jarak. Saya ambil contoh, ini kedudukannya Bapak. Perhatikan. Kemudian berpindah, ya. Ya, sampai di sini. Maka lintasan yang Bapak lewati inilah yang disebut dengan jarak. Jadi lintasan yang Bapak lewati inilah yang disebut dengan jarak. Kalau kita lihat, kalau Bapak lihat ini, kalau mau menghitung cepat, kira-kira berapa meter Pak ya? Lihat saja ini tehelnya ini sekitar 40 cm. 40 cm. Hitung saja. Kalau dia punya tehel ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tehel, kalau itu 20 kali 40 cm. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 berapa? Kalau itu jarak ke sana itu adalah 8 meter. Jadi untuk mempercepat, kalau memang ini tehel, adik-adik harus jalan. Adik-adik yang masuk di jurusan bangunan maupun listrik harus cerdas. Tidak usah Bapak mengukur kemana. Lihat, ini kan ada tehel. Tehel ini sama semua. Dia punya besar sama semua. Untuk menghitungnya lihat saja. Oh ini 40 cm. Kalau itu ini 80 cm. Itu saja langsung kalikan. Begitu kalau anak-anak kalau mau datang sekolah di sini jauh-jauh dari kampung, sudah dibayar SPP oleh orang tua dan sebagainya, harus cerdas. Asal kalau jadi cerdas jangan sombong, tetap mengikuti aturan pendidikan. Aturan pendidikan harus sikap yang baik. Dengan cerdas dan pintar harus menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Ya, anak-anak semua, Bapak lanjut. Perpindahan dibacakan oleh Eswat. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Misalnya tadi Bapak dari sini berpindah ke sana, itu dikatakan yang berpindah. Pertama di sini, sudah di sana, itu dikatakan yang perpindahan. Jadi bukan jarak tadi 8 meter. Perpindahan posisi A pertama di sini, terakhir di posisi, misalnya posisi awal di sini sudah berpindah di sini. Ini adalah dikatakan perpindahan. Sekarang yang bagian keempat dibacakan oleh Janet. Kelajuan adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu yang tidak bergantung pada arah, sehingga kelajuan merupakan besaran skala yang nilainya selalu positif. Alat untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Ya, tahu kelajuan tuh? Laju tuh. Kelajuan itu
sehingga kelajuan merupakan besaran skala. Sekarang di pelajaran besaran dan satuan kemarin ada namanya besaran, besaran skala dan besaran vektor. Kalau besaran skala dia cuma memiliki angka tetapi tidak tergantung dengan tidak tergantung dengan arah. Tetapi kalau besaran vektor di samping dia memiliki angka, memiliki nilai, dia juga bergantung kepada arah. Misalnya arahnya kalau ke utara kita anggap positif, kalau ke selatan kita anggap negatif. Tetapi kalau kelajuan tidak. Jadi itu saja membedakan antara kelajuan dengan kecepatan. Alat untuk mengukur kelajuan, kalau di motor itu kamu lihat, oh berapa kilometer per jam, itu namanya speedometer. Speed itu diambil dari bahasa Inggris. Speed laju. Jadi anak-anak semua kalau melihat bahasa-bahasa yang di HPK, di apa semua alat-alat itu, kamu langsung artikan. Sama dengan anak-anak misalnya speedometer. Sedangkan alat untuk mengukur kecepatan itu disebut velocimeter. Sekarang anak-anak kita membedakan antara kelajuan dengan kecepatan.